Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di 5A maupun 5B? Hari ini pembelajaran kita adalah matematika. Bab yang keempat, yaitu statistika. Materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini diantaranya adalah pengertian statistika, pengertian data, bagaimana cara mengumpulkan data, membaca data, maupun menyajikan data. Yang pertama, statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah kumpulan data berupa angka dan penyajian data dalam bentuk tabel maupun bentuk diagram. Data itu sendiri artinya adalah keterangan nyata yang diperoleh dari proses pengamatan, wawancara, atau penelitian. Simpelnya seperti ini. Ketika kalian ingin ada pemilihan ketua kelas, nah, kalian harus mengumpulkan data. Dari satu kelas ini, siapa saja memilih siapa. Nanti akan kita hitung jumlahnya, kemudian kita sajikan supaya kita mengetahui siapa yang terpilih menjadi ketua kelas. Nah, itulah salah satu dari penggunaan statistika. Nah, datanya sendiri bisa diperoleh dari pengamatan, wawancara, atau penelitian. Contohnya, dalam mengumpulkan data. Kalian ingin mengetahui alat transportasi apa saja yang teman-teman kalian gunakan ketika ke sekolah. Setelah kalian mewawancari satu kelas, teman-teman kalian dalam satu kelas, kalian mengetahui ada 5 alat transportasi yang mereka gunakan. Lalu kalian tulis apa saja alat transportasi yang digunakan dalam tabel. Yaitu yang pertama ada transportasi umum. Kemudian sepeda, ada yang berjalan kaki, ada yang antar jemput motor, ada juga yang antar jemput mobil. Nanti di setiap alat transportasinya, kalian akan mengetahui berapa banyak siswa di kelas kalian yang menggunakan alat transportasi tersebut. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, kalau ini kebalikannya. Kalau tadi kita punya data, kemudian kita mengumpulkannya. Nah, sekarang bagaimana kita untuk membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel? Kita lihat di sebelah kiri ada tabel data buah kesukaan siswa kelas 5 MI Al-Muhajirin. Apa saja ya informasi yang bisa kita dapatkan atau data apa yang bisa kita peroleh? Data dari tabel di samping kita bisa punya banyak informasi. Kita bisa dapat banyak informasi, salah satunya adalah berapa banyak siswa yang menyukai buah apel di kelas 5 MI Al-Muhajirin. Ya, betul. Ada 6 orang siswa yang menyukai buah apel. Kemudian ada berapa banyak yang menyukai buah mangga? Kita lihat lagi tabel sebelah kiri. Dari tabel kita bisa mengetahui yang menyukai buah mangga ada 8 orang siswa. Kita juga punya informasi loh, berapa jumlah dari siswa kelas 5 MI Al-Muhajirin. Nah, berdasarkan hasil survei, ada 25 orang siswa. Nah, itu adalah salah satu cara untuk membaca data. Nah, kemudian lanjut di materi kita yang terakhir, yaitu bagaimana cara menyajikan data. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, baru menyajikan data dalam bentuk tabel. Nanti akan ada cara penyajian data yang lainnya. Nah, tabel ini dibagi 3. Ada tabel baris dan kolom, ada tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Jangan pusing dulu, kita akan bahas satu persatu. Semuanya pasti insya Allah bisa kalian pelajari dengan baik dan dengan mudah. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana menyajikan data dalam tabel baris dan kolom. Yuk sama-sama kita saksikan videonya. Materi selanjutnya yaitu menyajikan data. Di sini kita yang pertama akan menyajikan data dalam bentuk tabel baris kolom. Artinya
tabelnya hanya terdiri dari baris dan kolom saja. Nah, di sini Ibu sudah punya data, yaitu jumlah pengunjung musim wayang dalam 4 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dan jumlah pengunjungnya juga sudah tertera di sini. Nah, bagaimana kita memindahkannya dalam tabel baris dan kolom? Pertama harus kita buat dulu tabel baris dan kolomnya. Nah, kalau untuk kolomnya, Ibu membuat 2, ya, karena akan ada nama tahunnya, kemudian banyaknya pengunjung. Nah, bagaimana dengan barisnya? Karena ini ada 4 tahun. Kemudian untuk judul, jadi Ibu akan membuat 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Sisanya masih cukup besar, ya. Kita hapus saja. Oke. Jadi di sini ada 5. Nah, kemudian kita tulis di sini judulnya. Karena 4 tahun terakhir berarti keterangannya itu tahun. Dan banyak pengunjung. Oke. Kita lihat, tahun yang terkecil adalah tahun 2016. Kemudian ada lagi tahun 2017. Ya, kita lihat tahun 2018 sampai tahun 2019. Kita lihat di tahun 2016 banyaknya pengunjung ada 1.350, maka kita tulis di sini 1.350. Di tahun 2017 ada 1.834. Kita tulis di sini 1.834. Kemudian di tahun 2018 ada 1.476. Dan di tahun 2019 ada 1.928. Selesai. Ini adalah cara menyajikan data dengan tabel baris dan kolom. Yang kedua, tabel kontingensi. Di sini ada 2 variabel dan ada 3 kategori. Penjelasannya seperti apa? Kita simak sama-sama ya. Untuk yang kedua, bagaimana kita menyajikan data dalam bentuk tabel kontingensi. Tabel kontingensi maksudnya adalah di sini kita punya 2 variabel. Kalau sebelumnya di tabel kolom dan baris, kita hanya punya variabelnya yaitu tahun. Di sini ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya di setiap kontingen itu ada beberapa kategori. Nah, di sini di setiap variabel yaitu laki-laki ada 3 kategori. Ada SD, kemudian ada SMP dan ada SMA. Jadi kita membuat tabelnya dengan 2 variabel. Masing-masing variabel ada 3 kategori. Nah, di sini Bu akan buat. Di sini Bu buat ada, berarti kita perlu 4 kolom. Ya, di sini 4 kolom. Kemudian di sini untuk keterangannya, di sini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, dan yang terakhir untuk jumlahnya. Oke, kita lihat. Karena di sini ada 2 variabel, jadi di sini Bu bagi 2 untuk kolom yang pertama, yaitu ada tingkat sekolah, TK tingkat maksudnya ya, tingkat sekolah. Kemudian di sini ada satu lagi, yaitu di bawahnya ada jenis kelamin. Nah, di sini jenis kelaminnya ada laki-laki, ada perempuan, dan baris yang keempat akan Ibu tulis jumlah. Nah, untuk kategorinya ada SD, ya, ada SMP, kemudian ada SMA. Nah, untuk laki-laki SD, tadi di sini sebutkan laki-laki sebanyak 50 siswa SD. Jadi kita tulis di sini 50. Ya, di pertemuan antara kolom dan baris ini 50. Kemudian laki-laki SMP, ada berapa di sini? Ada 30. Dan yang terakhir adalah ada berapa laki-laki SMA? 45. Nah, untuk perempuan, kita lihat sebanyak berapa siswa SD? Berapa? Ya, 65. Kemudian siswa SMP ada 50. Dan untuk siswa SMA-nya ada 55. Jadi perempuan
SMA, ya di sini SMA kolomnya barisnya perempuan ada 55. Baru kemudian kita jumlah. Bagaimana menjumlahnya? Oh ya, untuk kontingensi sebenarnya jumlahnya ada 2. Di sini ada jumlah lagi. Ya, di sini ada jumlah. Oke, maaf, berarti kita bikin 5 kolom. Ya. Oke. Sini kalau kita jumlahkan secara menurut variabel laki-laki, jumlah seluruh siswa laki-lakinya 50 tambah 30 80 ditambah 45 jadinya 125. Nah, untuk yang perempuan kalau kita jumlahkan 65 ditambah 50 115 ditambah dengan 55 menjadi 170. Nah, sedangkan kalau kita jumlah berurut ke bawah, kita lihat jumlah siswa di kategori SD yaitu 50 ditambah 65 115. Kemudian jumlah siswa SMP-nya 30 dan 50 80 siswa. Kemudian siswa SMA 45 ditambah 55 yaitu 100. Dan nanti di paling ujung sebelah kanan ini kita akan menghitung jumlah, berarti jumlah siswa secara keseluruhan yaitu 5 ditambah 2 tambah 7 9 berarti 295. Nah, inilah yang disebut dengan menyajikan data dengan tabel kontingensi. Dan tabel yang terakhir yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, yang ini pasti kalian lebih familiar. Dan untuk materi menyajikan data dengan tabel, ini adalah tabel jenis tabel yang ketiga, yaitu tabel distribusi frekuensi. Ya, distribusi frekuensi ini hampir sama dengan kolom dan baris. Bedanya adalah nanti dia akan menggunakan turus. Ya, dia akan menggunakan turus. Nah, turus itu adalah tanda perhitungan jumlah yang menggunakan tanda lurus atau miring. Nah, misalnya kita lihat di sini Ibu sudah punya data nilai ulangan matematika kelas 5. Di sini ada 20 siswa, ya, keseluruhan ada 20 siswa dan ini adalah nilai-nilainya. Bagaimana kita memindahkannya? Pertama, yang kita cari adalah nilai terkecil dari nilai ulangan tersebut. Nah, kita lihat di sini yang terkecil adalah nilai 40. Maka di sini kita tulis 40. Kemudian kita lanjutkan lagi sampai dengan yang terbesar. Sebenarnya dalam tabel distribusi frekuensi itu boleh dari nilai terbesar ke terkecil atau terkecil ke yang terbesar. Kita menggunakan kali ini dari mulai yang terkecil sampai terbesar. Nah, untuk yang terkecil 40, kemudian ada lagi 50, ada lagi 60, ada 70, 80, 90, dan terakhir yaitu 100. Nah, jadi kemudian yang terakhirnya nanti akan kita buat yaitu kolomnya untuk jumlahnya, ya, jumlah frekuensinya. Nah, yang kita akan buat di sini adalah jumlah. Oke, ya, kita boleh garis-garisin begini atau kita biarkan seperti ini saja, tidak masalah. Oke, kita lihat di sini. Apa sih fungsinya turus itu? Kita menghitung, kayak seperti kita membuat voting ketika pemilihan ketua kelas, gitu kan? Karena kita tidak dapat menghasilkan angka secara langsung, kita membacanya satu persatu datanya. Jadi agar tidak ada kesalahan, kita menggunakan turus. Itu menggunakan alat bantu untuk kita menghitung frekuensi. Nah, yang pertama kita lihat. Biar memudahkan setiap nilai yang sudah kita masukkan, ya, ke dalam turus, ke dalam tabel, kita coret saja, ya. Kita mulai dari nilai 40, ya, kita lihat ada 1, kita tulis turusnya di sini 1, ya. Kemudian ada lagi kah nilai 40? Oh, ada di sini 2. Berarti frekuensinya kita lihat karena turusnya ada 2, ya. Kita tulis frekuensinya yaitu 2. Nah, sekarang nilai 50. Nah, kita lihat di sini 50 ada 1, ya, kita tulis 1. Ada lagi nggak 50? Oke, ada 50, berarti 50 ada 2. Kita tulis di sini frekuensinya 2. Kita lihat lagi sekarang 60. Nah, ini dia ada 60.
1 kita tulis. Ada lagi 2. Ada lagi 3. Jadi frekuensinya ada 3. Sekarang kita lihat 70. 70 mana 70? Oke, ini dapat 71. Kemudian ini ada lagi 2. Berarti 70 ada 2. Nilai 80. 1, 2. Oh, tetap ada 2. Oke. 80 ada 2. Kemudian nilai 90. 1, 2, 3, 4. Oh, 5. Ada 1 lagi. Nah, dalam turus, supaya gampang menghitungnya nanti ketika turusnya banyak, dalam setiap hitungan 5, kita tidak menulis lagi seperti ini. Ya, tidak. Tapi kita kelompokkan, kita bentuk garis seperti ini. Sebentar. Kita garis seperti ini. Mau miring seperti ini boleh. Atau misalkan kita mau buatnya 1, 2, 3, 4, 5. Begini pun gak ada masalah. Jadi mau kita bentuk seperti ini atau seperti ini tidak ada masalah. Ya. Nah, kemudian 90 berarti ada 5. Ya, ada 5. Ya, jadi setiap 5 kita buatnya seperti ini. Nah, kemudian 100 ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, nilai 100 ada 4 orang. Oke, nah untuk memastikan berapa jumlah siswa yang ada di kelas tersebut, kita jumlahkan. 2 tambah 2, 4, ditambah 3, tambah 2, tambah 2 lagi, ditambah 5, tambah 4, jumlahnya jadi 20. Ya, jadi ke-20 nilai ulangan matematika siswa di kelas 5 sudah kita buat, kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Teman-teman, bagaimana penjelasan Ibu tadi? Semoga kalian memahami ya dengan baik. Nah, sekarang ayo berlatih. Kalian bisa kerjakan buku paket halaman 152, nomor 1, 3, dan 4. Kalian kerjakan di buku tulis matematika. Jika ada yang masih kurang dipahami, kalian bisa menghubungi Ibu untuk bertanya apa yang belum kalian pahami. Yuk, semangat mengerjakan. Terima kasih ya sudah menyaksikan penjelasan dari Ibu. Selamat belajar teman-teman semua. Stay healthy, stay safe, dan semoga kalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.